Dua terlapor Rai Suryo dan Dr. Tifa memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Rai Suryo dan Dr. Tifa menjalani pemeriksaan Kamis, 15 Mei 2025, sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tampak Rai Suryo mengenakan kemeja berwarna biru sedangkan Dr. Tifa memakai baju hitam dan kerudung warna merah muda. Dari hasil penelusuran tribunnews.com, Rai Suryo dan Dr. Tifa sempat memberikan keterangan terkait tudingan ijazah palsu tersebut. Saat jeda salat zuhur, Rai Suryo mengaku diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban sebagai muslim. Hingga siang tadi, ia telah dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Namun ia heran karena tidak ada nama pelapor dalam berkas yang diperlihatkan padanya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi membenarkan Rai Suryo dan Dr. Tifa memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik di gedung di Treskrimum Polda Metro. Kedua terlapor hadir dalam kapasitasnya sebagai saksi atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ade Ari menuturkan ada satu terlapor yang tidak hadir namun pihaknya tidak menjelaskan alasan ketidakhadiran yang bersangkutan. Sendiri diketahui ialah seorang aktivis bernama Egy Sujana. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo turun langsung melaporkan 5 orang atas tudingan ijazah palsu. Kelima orang yang dilaporkan yakni berinisial RS, S, T, dan K. Kasus ini ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Alhamdulillah, sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik, secara elektronik ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu, karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya, karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa ikut di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2025. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada Titi. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Rai Suryo, menyebut bahwa tidak ada nama Kasmudjo di dalam lembaran skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Universitas Gadjah Mada, UGM. Dikutip dari tribunnews.com, diketahui, Kasmudjo merupakan dosen pembimbing akademik Jokowi saat mengenyam pendidikan kuliah di UGM. Rai Suryo mengaku telah melihat isi skripsi Jokowi yang disimpan di UGM. Ia dan Rismon Sianipar yang kala itu melihat isi skripsi Jokowi mengaku banyak menemukan kejanggalan. Salah satu kejanggalan tersebut, menurut Rai Suryo, yakni tidak ada nama Kasmudjo di dalam lembaran skripsi Jokowi. Kami dapat skripsi, justru ketika kami dapat skripsi itu, kami bisa sampaikan skripsinya, karena itu primary evidence dan itu tidak bisa dikatakan salinan. Itu skripsi resmi yang disimpan di Universitas Gadjah Mada disampaikan oleh Wakil Rektor, saya dan Dr. Rismon, dan disitulah kami menemukan banyak kejanggalan. Tidak ada lembar pengesahan, tidak ada nama Kasmudjo, kata Rai Suryo, dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Kamis, 15 Mei 2025. Menurut Rai Suryo,
Tidak adanya nama Kasmudjo di dalam lembaran skripsi Jokowi merupakan suatu hal yang aneh. Tidak ada nama dosen pembimbingnya, nggak ada Pak Kasmudjo tidak ada di lembar di dalam skripsi itu. Kan aneh, ujar Rai Suryo. Yang namanya dosen pembimbing. Meskipun itu bukan dosen pembimbing akademik, misalnya meskipun itu dosen pembimbing skripsi kayaknya sekarang ada sinkronisasi, kata dia. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar kalau dari skripsinya seperti itu. Kalau nanti misalnya ijazahnya dinyatakan autentik atau asli, skripsinya kayak gini kok ijazah asli, biar masyarakat yang menilai. Pakar telematika itu lantas mengibaratkan skripsi Jokowi dengan sebuah telur yang busuk. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar, kalau dari skripsinya seperti itu. Kalau nanti misalnya ijazahnya dinyatakan autentik atau asli, skripsinya kayak gini kok ijazah asli, biar masyarakat yang menilai. Diketahui, Rai Suryo telah menjalani pemeriksaan sebagai terlapor dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, Kamis, 15 Mei 2025. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.